Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan. Ayat 86. Jadi seperti yang kemarin kita bahas ya, kaum Bani Israel ini memang sebuah suku atau bangsa yang selalu tertindas dan tidak memiliki tempat ya mereka ini untuk menetap. Tapi Allah selalu melimpahkan nikmat kepada mereka. Jadi ketika mereka mendapat perlakuan buruk di Mesir gitu ya, mendapatkan kedoliman, penindasan dari Fir'aun dan pemerintahannya, lalu Allah menetapkan agar rumah-rumah mereka itu bisa menjadi tempat ibadah sehingga mereka tidak perlu harus punya rumah ibadah sendiri karena dilarang kan. Jadi misalnya anggaplah mereka itu dilarang. Sehingga mereka tidak perlu menghadapi intimidasi ancaman dari Fir'aun ketika mau beribadah. Dan banyak, jadi betapa enaknya waktu itu mereka tidak harus beribadah keluar rumah. Penetapan rumah sebagai tempat yang boleh dipakai ibadah itu ya karena keadaan darurat yang mereka terima dari perlakuan pemerintahan Fir'aun. Dan nikmat itu hanya sebagian kecil dari nikmat yang diterima oleh Bani Israel. Banyak nikmat dari Bani Israel. Terutama nikmat yang paling sering mereka sia-siakan itu adalah nikmat Nabi atau Rasul. Banyak yang diutus ya dari kalangan Bani Israel. Tapi sebanyak itu pula mereka selalu dustakan. Bahkan sebagian dari mereka dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi banyak yang dibunuh. Iya, jadi ini satu kenikmatan yang diberikan, kasih sayang. Tapi ya orang Bani Israel ya tetap aja sampai hari ini merasa sebagai entitas yang paling terdolimi dan cilakanya mereka kemudian melampiaskan kejengkelan atas nasibnya itu kepada orang lain. Padahal mereka itu sudah berkali-kali dikasih nikmat Allah, tapi ya durhaka terus. Kayak kisah Nabi Daud itu. Nabi Daud kan orang Bani Israel. Itu dulu ketika dikirim Nabi ke tempat mereka. Mereka tidak taat. Tidak taat. Nabinya itu ya diremehkan banget lah. Akhirnya oleh Allah dihukum dengan dikirimkanlah Jalut dan bala tentaranya itu yang kemudian mengacak-acak negeri mereka, akan mengusir mereka dari kampung halamannya. Padahal dulu mereka di situ ya dikasih tapi nggak taat sama para nabinya. Nah, ketika mereka kemudian ingin membalas, ingin mengusir Jalut, mereka berharap memperoleh bantuan berupa panglima yang hebat yang akan memimpin mereka perang untuk melawan Jalut. Apa nih mati? Nah, ketika sudah ditunjuk oleh Allah, kan dia tanya sama nabinya ya, panglima dari kalian adalah Talut. Begitu Talut, masa orang kayak gitu dipimpinnya harusnya bukan dia lah, gitu.
cerewetnya. Tidak mau, padahal tadi dia yang minta. Akhirnya ditanyain sama Nabi-nya yang bertugas waktu itu, yaitu memang yang nanti akan ada tanda dari Allah dengan adanya tabut kotak yang berisikan tongkat Nabi Musa dan suhuf kitab dari langit nanti. Benar datang. Ya sebagian kemudian akhirnya terpaksa percaya dan tapi begitu dipimpin Tolut pun ya pasukan itu yang ngono dua blek nanti kamu akan ketemu sama telaga jangan minum yang banyak sedikit saja. Nah, pasukan yang diajak berangkat itu dua blek sebagian besar malah jegur bukan hanya minum. Akhirnya nggak ikut berangkat perang. Yang berangkat perang ya sedikit termasuk diantaranya si bocah kecil yang bernama Daud itu yang kelak kemudian menjadi nabi. Itu sebagian di antara betapa nikmat yang diberikan kepada Bani Israel itu seringkali disia-siakan mereka sehingga ketertindasan kemudian kesengsaraan yang mereka terima itu ya akibat ulah mereka sendiri. Itu loh, buat mereka sendiri. Ya seperti kisah Nabi Yusuf itu. Kisah Nabi Yusuf kan ya sama. Itu kan. Jadi Bani Israel kan keturunan dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub yang punya anak 12 itu. Lawang mereka jangankan kok kepada di luar ras atau di luar suku mereka, bangsa mereka. Wong Nabi Yusuf itulah saudaranya sendiri. Saudara kan, ya ampun. Gitu aja mau dibunuh gitu kan. Hanya karena sifat irinya. Sampai ketika kemudian Nabi Yusuf oleh kuasa Allah yang awalnya merupakan bangsa budak yang diperjualbelikan, bangsa kasta paling rendah, oleh kuasa Allah dikasih kerajaan Mesir, Mesir berkuasa di sana. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya juga diberi wewenang untuk ikut dalam pemerintahan. Gitu. Tapi kelak ya kemudian anak-anak turun bukan Nabi Yusufnya, tapi keturunan sekian generasi kemudian gitu lagi. Akhirnya terusir lagi dan seterusnya ya. Sama kayak ini. Dalam ayat 87 ini Allah perintahkan, wahai Nabi Musa, kamu dan saudaramu, kamu menetaplah mengambil tempat di Mesir situ. Kamu ajak kaummu itu, orang Bani Israel itu. Lalu jadikan rumah kalian ini cukup sebagai kiblat, sebagai tempat sholat. Tidak harus ke tempat ibadah yang sebelumnya. Mengingat situasi yang Fir'aun berkuasa, kalian nanti akan ditindas dan dianiaya. Wah enak, waqimus sholat. Dirikanlah sholat di situ, ibadah yang rajin. Ya, enggak. Dalam perjalanan Exodus ketika kemudian terusir dari Mesir itu kan minta itu tadi. Nggak usah, kita kalau lapar, kalau memang kamu benar-benar urusan Tuhan, tolong datangkan makanan dari langit. Ya atas kuasa Allah didatangkan. Tapi yang namanya Bani Israel begitu makanan didatangkan, lah kok misalnya ditambah bawang, ditambah apa sambal sama kuah lodeh, apalagi teman biasanya itu loh, lalapan, apalagi kerupuk, jadi sama nih tambahan jaluk tambahan menu-menu niku berarti ketularan. Lo aku sendiri juga begitu. Saya sendiri kadang masih ketularan gitu. Buka keranji, tahu keranji ya, tempat nyimpan makanan gitu. Dibuka plek, lah kok masih tok kin di kancane. Mana temennya ini? Nah, ternyata di situ ada tempe. Tempenya kayaknya kok sendirian gitu. Mana sambelnya? Tempenya sendirian gitu ya. Kemudian kita ya kadang masih nyari. Ternyata di rak bawah ada kuah, tapi kuah sop, sopian.
Gitu ya. Loh, nah kok sop. Gitu. Jadi nikmat yang diterima Bani Israel banyak. Tapi itu tadi. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang beriman. Jadi di antara mereka ada sebenarnya yang beriman itu. Tapi ya itu. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, engkau memberi kekuasaan, engkau memberi harta benda kepada Fir'aun dan bala tentaranya di kehidupan dunia ini. Kau berikan perhiasan segala macam, aset, omset yang besar-besar itu ya Allah. Padahal Rabbana liyudillu an sabilika. Padahal dengan harta benda dan kekuasaan itu ya Allah, itu dipakai untuk menyesatkan manusia dari jalan-Mu ya Allah. Dipakai untuk mendolimi manusia sesamanya. Karena itu ya Allah, jika Engkau perkenankan Rabbana tu'mis ala amwalihim. Tolong musnahkan saja harta dan kekuasaannya itu ya Allah. Jadi ini doa, nggak boleh sama pakai sembarangan. Sama nganggap orang lain dolim terus sama baca ini. Padahal sebenarnya yang dolim diri kita. Ini memang benar-benar Fir'aun yang dolim. Dan Nabi Musa yang berada di jalan yang benar. Sehingga berdoa ini itu, berdoa itu konsepnya adalah benar-benar berfungsi untuk menyelamatkan umat. Supaya tidak kena pengaruhnya Fir'aun. Washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab. Dan kuncilah mati hati mereka ya Allah sampai mereka nanti di akhirat merasakan azab. Wis enggak bisa itu kayaknya dibetulin. Rusaknya terlalu parah, nasihat enggak masuk. Nasihat masuk telinga kiri, keluar kuping kanan. Dan ada yang bahkan nasihatnya itu enggak sampai masuk telinga kiri, baru dijidat mendal sudah. Karena saking buntunya telinga dan hatinya. Kan ada itu dalam Al-Quran itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tidak untuk mendengar, punya mata tidak untuk melihat, punya hati tapi tidak untuk memahami. Nah, ini makanya Allah memberikan doa kepada Nabi Musa, yakni wis ya Allah, Rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Allah, hancur musnahkanlah harta benda dan kekuatan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya itu, kemudian jadikanlah mereka terkunci aja sekalian biar nggak ganggu orang. Qala ujibat da'watukuma, kata Allah, sekarang aku kabulkan dakwah kalian berdua. Berdoa kalian berdua. Fastaqima, maka istiqomalah kalian. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kalian berdua jangan mengikuti alur pikir keinginannya orang-orang yang tidak tahu itu. Jangan. Wis kamu istiqomah di jalan ini, meskipun tidak disukai, meskipun pengikutnya sedikit, tetaplah di jalan ini secara konsisten gitu ya. Nah, ini yang bisa kita pedomani juga, firman Allah ini berlaku untuk kita juga. Jadi ketika sampean dan saya hidup di dalam lingkungan yang penuh kemungkaran, lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, kesesatan, lingkungan yang penuh dengan kezaliman dan kesia-siaan, sampean diperintah Allah untuk tetap fastaqima, istiqomalah sampean dalam melaksanakan perintah Allah, jangan terpengaruh. Kalau di SPMA itu kan ada 8 rukun santri. Satu, sholat. Jadi santri itu harus benar-benar disiplin di dalam membiasakan halal ibadah ini. Itu sholat berjamaah, ya, kemudian sholat tahajud, sholat duha, sama 5 waktu ini yang wajib dulu kan, dan baru yang sunnah. Lalu puasa pun yang sunnah, puasa Senin Kemis. Itu kan? Lalu kajian tafsir subuh kayak kita ini. Ya untuk benar-benar konsisten. Lalu kajian
hadis. Kalau di Bali kajian hadisnya pada zuhur via Zoom. Kemudian kajian rutin tiap Ahad dan Jumat atau minimal sepekan sekali kita mengikuti kajian rutin. Itu. Lalu biasakan wirid atau itikaf atau apa istilahnya itu, renungan suci. Pakai. Nah, hal semacam ini yang akan kemudian istiqomah kita itu terjaga ketika kita menganggap itu sebagai sebuah rutinitas harian selain tidur, makan, dan kerja. Gitu. Nah, itu yang akan menjaga kita. Makanya di sini wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kamu jangan ikut orang-orang yang kayak tahu itu padahal mereka nggak tahu. Ikuti aja Allah. Nanti insya Allah kata Allah, ujibat da'watukuma. Allah akan mengabulkan semua doa kalian. Kalian berdua waktu itu. Ya, oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini Gus, untuk ayat 88 nih, khususnya yang doa yang berbunyi ini, ya Tuhan kami, ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Boleh nggak Gus doa itu kita panjatkan untuk orang-orang yang super dolim gitu Gus? Terima kasih. Ya. Oh, maaf yang kedua Gus, yang kedua. Ada pertanyaan kedua, ini mungkin di luar kajian ini menyangkut sholat tahajud ya Gus ya. Kan sholat tahajud itu selalu diakhiri dengan witir sebagai penutup sholat. Lantas di dalam bulan Ramadan itu kan ada saran bisa sholat tahajud lagi. Nah, apakah untuk sholat tahajud di saat puasa itu perlukah pada saat taraweh itu witir kita laksanakan atau tidak perlu witir dulu tapi nanti kita laksanakan pada saat tahajud itu witir kita lakukan? Terima kasih penjelasannya Gus. Assalamualaikum. Itu ada kategori dolim dan super dolim itu di mana? Dolim ya dolim, itu cuma pakai super. Emang ada dolim yang kawil? Ada dolim KW, KW1, KW2, terus ada dolim super. Gitu. Ya, dolim ya dolim, memang dolim ya. Tapi hati-hati dalam doa ini ya, karena doa ini tuh diajarkan Allah kepada Nabi Musa, karena Allah sudah memang memberitahu Nabi Musa kedolimannya Fir'aun. Dan ingat juga, Fir'aun itu sebelum didoakan begitu, itu oleh Allah malah diperintah untuk mendakwai. Bahkan Nabi Musa pun tidak hanya diajarin doa ini, sebelum-sebelumnya itu sudah diperintah untuk mendakwai Fir'aun itu bahkan dengan cara lemah lembut. Nah, kamu berbicaralah dengan Fir'aun itu dengan lemah lembut dan berdebatlah kalian dengan cara yang baik. Itu. Jadi nggak ujuk-ujuk diperintah Allah untuk mendoakan ini, enggak. Sebelumnya itu sudah diikhtiari dengan pendekatan, semacam-macam, dengan peringatan-peringatan melalui berbagai bencana yang datang, tapi kemudian diselamatkan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung doa ini. Nah, khawatirnya nanti kalau kita mendoakan ini untuk orang yang kita anggap zalim, baik KW1, KW2 maupun yang super, ya kan? Nanti jangan-jangan kita belum pernah mendekati mereka, belum pernah dakwai mereka dengan baik-baik. Kalaupun pernah, apa sudah sesabar Nabi Musa? Nabi Musa lama loh dakwai Fir'aun itu. Lama. Jadi kalau ceritanya di sini itu kayak cuma cerita sehari dua hari, jadi enggak, itu puluhan tahun itu. Hanya memang dalam kisah-kisah di Al-Quran kan disingkat saja gitu ya. Mungkin diceritakan detailnya. Sehingga doa ini benar-benar satu adalah karena perintah Allah memang diperintah mendoakan begitu.
Doa ini khusus ya, bukan untuk semua orang. Khusus untuk orang yang benar-benar memang dolim dan standar dolim itu pun benar-benar Allah yang memberitahu. Kenapa? Kurang dolim apa Khalid bin Walid? Dia selain memusuhi Islam juga memerangi secara fisik. Bahkan yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan orang Islam di perang Uhud itu Khalid bin Walid, panglimanya. Kurang dolim apa coba? Tapi oleh Rasulullah malah didoakan hidayah terus. Fir'aun itu apa nggak kurang dolim? Selain pernah waktu masa jahiliyah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Dan ketika saya Umar bin Khattab ketika kurang dolim apa? Ketika dia sebelum masuk Islam tiap hari ini si Umar ini hanya ngejar-ngejar Nabi Muhammad untuk dibunuh. Dan siapapun ada yang dia dengar ada orang masuk Islam di Mekah didatangi, digobokui. Umar ini. Tapi oleh Rasulullah didoakan baik, didoakan hidayah. Kurang dolim apa ya kayak gitu. Jadi ayo kita hati-hati di dalam melihat orang yang kita anggap dolim, gitu ya. Di mana kita tetap berharap sedolim apapun orang itu, mereka sebelum mati itu masih punya potensi baik. Jadi saya tidak menyarankan mendoakan ini untuk orang-orang yang di sekitar kita, ya. Tapi saya lebih menyarankan justru mendoakan pakai doanya Rasulullah Muhammad SAW, yakni Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika berdakwah ke negeri Taif yang super zalim juga, melempari Nabi Muhammad dengan batu sampai bercucuran darah. Tapi Nabi Muhammad mendoakan mereka. Padahal malaikat Jibril sudah datang untuk siap menghancurkan Taif itu dengan menimpakan gunung Uhud. Tapi Nabi Muhammad SAW justru tidak usah malaikat ya Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk kaum itu ya Allah karena mereka tidak tahu, melakukan itu karena tidak tahu. Kasih sayang ini yang akhirnya kelak menjadikan negeri Taif itu menjadi negeri muslim yang sangat taat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua pertanyaan tentang tarawih. Di masa Rasulullah tidak ada tarawih loh ya. Di masa Rasulullah tidak ada, dikenal istilah tarawih itu tidak ada. Tidak ada dulu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melakukan tarawih. Tidak ada. Malah Rasulullah itu melakukan tahajud seperti biasa. Yang juga beliau lakukan sebelum Ramadan. Jadi cuma menjadi terkenal itu ketika Rasulullah itu kan sering itikaf ya, itikaf kadang ya 10 hari terakhir Ramadan, tapi kadang bahkan sebulan penuh Ramadan itu itikaf Rasulullah. Nah pada hari pertama, kedua itu Rasulullah itikaf, nah kemudian tahajud seperti biasa di sepertiga malam terakhir itu. Janji ya. Ya. Sepertiga malam terakhir itu. Nah, di sepertiga malam terakhir itu kan malam itu kan dibagi tiga ya. Sepertiga malam pertama itu pada Isya sampai sekitar jam 11. Lalu sepertiga malam kedua itu jam 11 sampai sekitar jam 2 atau jam setengah 3 itu. Lalu sepertiga malam terakhir itu sekitar jam setengah 3 sampai fajar, sampai subuh itu. Nah, Rasulullah melaksanakan tahajud selalu di sepertiga malam terakhir itu. Nah, di bulan Ramadan beliau melakukan itu sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Tapi karena beliau sedang itikaf, akhirnya malam pertama, malam kedua banyak yang ikut gitu. Banyak yang ikut, lama-lama malam ketiga, keempat makin banyak. Kemudian malam kelima atau berapa itu Rasulullah nggak keluar dari kamar. Itu nggak keluar. Kemudian mereka udah pada nunggu. Tapi sampai subuh Rasulullah sholat sendiri di kamar, enggak keluar. Sampai ada yang ngira Rasulullah ketiduran sehingga melemparkan kerikil ke atas atap kamarnya Rasulullah. Nah, setelah subuh disampaikan, aku tahu apa yang kalian lakukan tadi, kalian nunggu aku. Tapi sengaja aku memang tidak keluar. Supaya apa? Supaya kamu tidak menganggap bahwa itu wajib. Itu perilaku sunnah. Silakan kalau mau ngadain, lakukan di rumah kalian masing-masing. Rasulullah salat tahajud itu ya 11 rakaat. Ada yang 2 sampai 8, kemudian diakhiri dengan witir 3. Ada yang kadang 4, kemudian diakhiri witir 3. Nah, 11 rakaat ini yang dijalankan secara konsisten oleh Rasulullah, tidak pernah lebih dari itu. Itu.
Sehingga yang ini yang kemudian di masa Abu Bakar tetap dilaksanakan 11 rakaat ini. Nah, di masa Umar lah yang kemudian animo tahajud masyarakat itu agak berkurang. Sehingga Umar mengambil, ada satu hadis ini, tapi hadis ini pun masih dipertentangkan itu. Apakah hadis ini sahih atau hadis ini lemah. Tapi di yang lemah sekalipun menceritakan bahwa Umar itu mengambil ijtihad, ini kok makin sedikit yang tahajud di bulan Ramadan ini. Maka Umar mengambil inisiatif, wis waktunya aja dimajukan, toh tetap sebagai sholatul lail atau sholat malam. Tapi sepertiga malam terakhir dimajukan ke sepertiga malam pertama, yakni ba'da Isya. Tapi karena lebih ringan secara waktu, maka ditambahi secara rakaat. Yang awalnya cuma 8 ditambahi menjadi 20 plus 3 witir sehingga 23. Itu yang dijadikan dasar dulur-dulur yang melaksanakan 23. Monggo saja. Nah, terkait tentang witir, jadi tidak ada tarawih dan tahajud. Jadi di masa Rasulullah tidak ada istilah tarawih. Jadi kalau sampean ketika tarawih tadi sudah witir, ya pada saat tahajud malam sampean tidak usah witir, karena witir itu cuma sekali. Witir itu kan sholat penutup malam ya. Sehingga kalau sudah witir di saat tarawih, nanti kalau sampean mau tambahi tahajudnya itu tidak usah witir gitu. Jelas ya? Gitu. Terima kasih, Gus. Ada lagi? Ada terkait dengan persiapan kita puasa atau terkait dengan ayat ini tadi? Mohon izin tanya, Gus. Iya, Mas Slamet. Kata sholat waktu zamannya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW itu sama nggak, Gus? Mohon Ya, penjelasannya. jelas beda lah ya. Jadi jelas beda baik dari sisi kaifiahnya maupun dari sisi rekaatnya, waktunya. Kenapa kok saya bilang begitu ya? Dasarnya karena perintah sholat 5 waktu itu baru diterima oleh Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj. Itu. Dan pada saat Isra Mi'raj itu, ingat loh ya, itu Nabi Muhammad itu setelah dari Sidratul Muntaha itu menerima perintah sholat 5 waktu itu, pada saat turun dari langit itu ketemu di langit keberapa itu ketemu Nabi Musa. Nabi Musa, gimana tadi menghadap Allah? Diperintah untuk sholat 50 kali sehari. Tidak 5 kali loh pertama itu. 50 kali. Keberatan. Tidak bisa. Tidak kuat. Umatmu tidak kuat, Muhammad. Balik minta diskon. Karena Nabi Musa tahu Bani Israel itu kayak gimana. Baliklah Rasulullah kepada Allah. Kalau didiskon lagi, kalau salah jadi 25 kali atau berapa gitu sehari. Jadi bukan cuma 5. Tapi begitu datang ketemu Musa lagi, Nabi Musa lagi, masih berat, tidak ngarah kuat. Balik lagi sampai 3 kali balik itu. Terakhir dikasih 5 itu. Ketemu Nabi Musa masih berat 5 kali sehari itu. Sama tidak percaya saya. 5 kali sehari, tidak kuat. Balik Tapi kata Nabi Muhammad, sungkan aku Mas Musa. Aku sungkan Cak Musa. Mosok njaluk kurang diskon terus ya. Ya tapi abot, aku wis ngalami tak kandhani kok sama niku. Sama tak bilangin tidak percaya. Iya tapi yo gimana lagi? Akhirnya diterima itu 5 kali. Dan coba sekarang, benar Nabi Musa toh? Benar toh? Hei. Benar nggak Nabi Musa Mas Slamet? Gus. Benar 5 kali sehari. Allah. Coba berapa baris di Makassar sana? Halo. Subuh berapa baris softnya di masjid-masjid itu di Makassar itu? 4 baris. Nanti coba tarawih itu. Tarawih itu kan selalu mengalami kemajuan dari hari ke hari itu. Maju ke depan. Iya, barisnya makin maju. Hari pertama tarawih, penuh sampai luar. 10 hari kedua akhirnya sampai pintu. 10 hari terakhir
Ya 2 sop di depan kan berarti mengalami kemajuan. Begitu. Dan benar, makanya itu beda. Berarti Nabi Musa tahu. Nah, tapi syariatnya itu memang beda ya. Syariat di masa Nabi Musa, sholatnya sama ya. Artinya sama dari sisi mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Tetapi syariatnya tentu berbeda. Waktunya berbeda. Dan itu urusan Allah. Mungkin kiblatnya juga beda ya. Kiblat di zaman Nabi Ibrahim itu Baitul Maqdis loh ya. Jadi kiblat di zaman Nabi Ibrahim Baitul Maqdis. Nah, jadi sehingga tapi perbedaan syariat itu tidak mengurangi atau tidak beda dari sisi fondasinya, yakni akidah ketauhidannya. Gitu. Apakah dulu pakai ruku atau takbir dan sebagainya? Ya tentu enggak ya, beda. Allah sendiri yang menentukan perbedaan itu. Gitu Mas Slamet. Teman Makassar mana sih? Makassar kota, Om. Oh, kota. Iya. Ini dulur yang dari Bulukumba ini sudah siap untuk didirikan cabang, kemarin ngabari. Ya, harus memberikan musola, masjid, dan TPQ atau sekolahan di sana ini. Siap-siap ini siapa jamaah kajian tafsir yang mau tak kirim ke sana sebagai perintis lembaga pendidikan di sana. Sama siap, Mas Slamet? Insya Allah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Makasih, Kurt, penjelasannya. Jadi gitu ya. Jadi betapa memang meskipun kita bukan Bani Israel, tapi ternyata tebakan Nabi Musa alaihissalam terkait dengan pengalaman beliau menghadapi Bani Israel, tebakan Nabi Musa tentang umatnya Nabi Muhammad ternyata benar. Keberatan nanti banyak bantah, ya kan, dingin ini loh, gitu kan kalau subuh. Kalau zuhur apa? Sibuk loh aku. Kalau asar apa? Masih di jalan. Kalau maghrib baru nyampe rumah. Kalau isya sampai semua saya. Ya. Israel Bani. Jadi diajak jamaah sholat ke masjid begitu. Makanya dalam Al-Quran itu ada kalimat. Satu di antara ciri munafik itu kan idza qamu li sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, berarti sholat loh mereka. Tapi berdirinya itu kusala. Dengan ogah-ogahan, kok abote ngene rek, kok nggak gitu. Nah, sampai dan saya kita bingkas itu 2 hari lagi kita memasuki bulan puasa. Ya, kita ketemu pas hari pertama bulan puasa, besok kita libur, semangat. Nanti jangan karena jam 2, jam 3-nya makan terus lempo, nanti ngaji pertama di bulan puasa kameranya mati semua. Langsung tak takhiri di awal. Hari Sabtu misalnya kita mulai puasa ya kan, terus kameranya mati semua. Ada yang kelupaan nggak matiin mikrofon, suaranya krok gitu. Itu Mas Jo tuh. Awas Pak Burman. Ini puasa itu nggak boleh menjadi alasan untuk kemudian malas-malasan. Tidak ada itu. Kerja tetap semangat. Ke toko, ke sawah, ke kantor. Tetap harus semangat. Tidak boleh itu alasan. Puasa loh Gus. Nggak ada itu. Itu apa itu? Nggak boleh kayak gitu itu. Lemah. Jadi nggak ada. Puasa itu hanya memindahkan jadwal makan kok dijadikan alasan kurang produktif. Jadi kalau sampean sudah terbiasa bangun tahajud, kemudian kerja, puasa Ramadan tidak mengurangi apa-apa, malah menambah semangat gitu ya. Bismillah, minta kepada Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga dulur-dulur di sini diberi Allah kesehatan jasmani rohani, bisa menjalani Ramadan dengan berkah maradatillah
benar-benar Amin. dengan diisi oleh ibadah, sedekah, dakwah, tarbiyah, dan muamalah. Hingga kita benar-benar menyongsong Ramadan ini dengan penuh semangat untuk menyongsong ampunan Allah dan ridha Allah. Ilahi hajj. Suatu saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'in muslim. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa inna ladunna wa nadalla zaman tabarak. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن من شيطان سمك وفرقنا نجينا وزيد مشابنا. اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة وحسن ربنا من فاكتبنا مع شهيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اللهم لا نفعنا من كافرين اللهم صل على سيدنا محمد. عندما نفعنا من سليم ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم. وتعالى نبي برحمتك اللهم انزل لنا رحمة وترحمة لنا ترحمة. اللهم اغفر لنا صبر وسبيل من نفسنا كل كافرين اللهم فاضل السماوات عالم الغيب والشهادة. أعوذ بالله من جد البلاء والبدر الشقاء والوضع شماتة الأعداء ونسأل الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an